Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, cool. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang di sesi 1 hari pertama PyCon ID 2021. Saya Zaki yang akan menjadi moderator di sesi ini. Nah, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara yang akan bersama kita di sesi ini, yaitu Kemal Maulana Kurniawan. Kemal adalah kandidat doktor di University of Melbourne, Australia, dengan bidang keahlian Natural Language Processing dan juga penggemar bahasa Python. Pada sesi ini, Kemal akan sharing tentang bagaimana sih implementasi teorema matriks pohon dengan menggunakan PyTorch. Nah, saat ini Kemal sudah ada bersama dengan kita di room ini. Halo Kemal. Ya, halo. Halo. Oke, ya udah kedengaran. Oke, kabar baik ya? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman selama sesi, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di komen Hubilo, kemudian komoderator akan mencatatnya dan kemudian akan kita sampaikan di akhir sesi. Untuk Kemal bisa dimulai sharingnya. Iya, Tepuk tangan yang slide-nya meriah udah dulu dong kelihatan ya? teman-teman untuk Iya, oke. Ya, terima kasih atas perkenalannya, Zaki. Jadi saya Kemal Kurniawan. Saya sekarang adalah kandidat doktor dari University of Melbourne. Dan pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi teorema matriks pohon dengan PyTorch. Nah, kita mulai dulu. Pertama, di sini belakangan ini kita melihat bahwa banyak sekali produk teknologi bahasa yang kita lihat di sekitar kita gitu. Ada Amazon Alexa, ada Cortana, ada Siri gitu misalnya, dan mereka itu semua personal assistant. Dan ada juga produk teknologi bahasa lain seperti Google Translate atau Grammarly atau GitHub Copilot. Nah, dan produk teknologi bahasa seperti mereka ini punya satu kesamaan. Mereka semua perlu memahami sintaks dari suatu bahasa. Dan dalam NLP, bidang keahlian saya, Natural Language Processing, salah satu task yang berurusan langsung dengan sintaks adalah dependency parsing. Apa itu dependency parsing? Jadi dependency parsing itu goal-nya adalah diberikan suatu input kalimat, kita ingin bisa menguraikan sintaks dari kalimat tersebut secara otomatis. Sebagai contoh, misalkan kita punya kalimat seperti ini, saya makan nasi goreng di rumah. Ada 6 kata dalam input ini, terus ada juga kata dummy di situ, root dengan indeks 0. Kita ingin, jika kita diberikan kalimat seperti ini, kita bisa menguraikan sintaksnya untuk jadi outputnya sintaks tree di kalimat ini, atau disebut juga dependency tree gitu, dan bentuknya seperti ini. Dan di sini kita bisa memperhatikan beberapa hal, misalnya, jadi ada beberapa arc di dalam tree ini, salah satunya misalnya ini, arc yang dari kata makan menuju kata saya, dengan label itu nominal subject. Jadi arc ini berarti kata makan adalah head atau kepala dari kata saya, dan kata saya adalah modifier dari kata makan. Labelnya nominal subject karena berarti kata saya adalah subjek dari kata makan. Contoh lain arc-nya, misalnya kita lihat arc ini. Ada arc dari kata nasi menuju kata goreng. Dan labelnya adalah adjective modifier kalau nggak salah. Jadi kata nasi adalah head dari kata goreng, dan kata goreng itu adalah modifier dari kata nasi, dan relasi antar mereka itu kata sifat bentuknya gitu. Jadi kata goreng menjelaskan kata nasi. Ada satu properti penting yang harus dipenuhi oleh dependency tree agar valid gitu, yaitu kecuali root, semua kata punya satu head.
Jadi ini bisa kita lihat dari struktur tree-nya, di mana setiap kata itu punya tepat satu arc yang menuju ke dalam tree-nya. Gitu. Jadi cuma ada anak panahnya satu yang masuk ke dalam setiap kata. Dan konsekuensi dari properti ini adalah banyak arc akan sama dengan banyak kata. Karena banyak kata di sini ada 6, jadi arc-nya juga ada 6. Dan di sini contohnya setiap arc-nya punya label, tapi untuk presentasi saya ini, saya fokus pada unlabeled dependency parsing. Jadi labelnya tidak dipedulikan dulu agar lebih mudah. Nah, bentuknya kita lebih formalkan lagi. Seperti apa sih representasi input dan output-nya untuk masalah ini? Jadi saya akan gunakan variabel X sebagai input, dan dia itu adalah vektor yang isinya kata gitu. Jadi saya makan nasi di rumah gitu. Dan variabel Y di sini adalah representasi dari si dependency tree-nya. Dan kita bisa merepresentasikan tree itu dengan vector of integer kayak gitu. Dan panjangnya sama dengan panjang inputnya. Dan kenapa angkanya seperti itu? Jadi misalkan yang pertama kita lihat di sini ada yang ini indeks 1 di mana dia nilainya 2. Itu adalah berkorespondensi dengan input di indeks pertama, yaitu saya. Dan kalau kita lihat, kata saya itu punya head kata makan yang indeksnya 2. Makanya nilainya di situ 2. Terus kalau kita lihat lagi, indeks berikutnya itu 0. Di situ berkorespondensi dengan kata makan. Dan nilainya 0 karena kata makan itu punya head indeksnya 0, yaitu root. Makanya nilainya 0. Dan begitu seterusnya. Dan nanti saya juga akan menggunakan notasi AY itu untuk merujuk pada himpunan semua arc-nya gitu. Dan itu cuma pasangan bilangan aja antara indeks head-nya dan indeks modifier-nya gitu. Di 2,1 itu artinya ada arc dari indeks 2 menuju indeks 1, dan seterusnya. Oke, jadi ini penjelasan singkat tentang dependency parsing. Nah, sekarang coba kita lebih formalkan lagi. Jadi kita misalkan punya input X, panjangnya N, kita ingin punya output yang panjangnya N juga, di mana dia itu vektor dan setiap elemennya adalah indeks tuh, integer. Misalkan kita punya suatu fungsi S, di mana fungsi ini adalah skor dari suatu arc dari indeks H menuju indeks M. Kalau kita punya fungsi seperti ini, kita bisa membangun fungsi lain, yang mana fungsi ini adalah scoring function untuk si tree-nya gitu. Jadi ini adalah skor untuk suatu tree Y untuk input X, yang mana nilainya sama dengan jumlahin aja skor dari arc-nya, kita jumlahkan dapat skor tree-nya. Dan misalkan si skor ini itu menunjukkan seberapa benar tree-nya gitu. Jadi makin tinggi skornya, makin benar pula tree-nya gitu. Kalau kita punya fungsi S yang berperilaku seperti ini, maka diberikan suatu input X untuk mencari tree Y yang benar, itu kita cukup mencari apa sih yang punya skor paling tinggi. Gitu. Ini adalah formulasi lebih formal dari masalah dependency parsing. Dan formulasi lain yang lebih akan kita gunakan di presentasi ini, itu dalam bentuk graf. Jadi misalkan kita punya graf G, dia adalah graf berarah gitu. Jadi dia punya arah X-nya, dan vertex-vertexnya itu adalah kata dari input, kalimat input, termasuk si kata dummy root tadi gitu. Terus edge dari graf ini adalah semua pasangan vertex yang mungkin gitu sebagai arc. Di situ ada syarat H tidak sama dengan M karena kita nggak mau ada arc yang berasal dari suatu kata terus menuju dirinya sendiri. Kita nggak mau ada self loop kayak gitu. Kemudian graf ini juga bobot, dan bobot tiap edge-nya itu sama dengan skor dari arc gitu yang diberikan oleh fungsi S. Nah, kalau kita punya setup graf yang seperti ini, maka mencari dependency tree yang benar untuk input X ini, itu cukup dengan mencari maksimum spanning dari graf ini. Dan kalau graf G ini kita tulis dalam kode, maka dia
bisa kita tulis sebagai matriks dengan matriks persegi, di mana setiap elemennya, setiap baris H dan kolom M di situ, itu sama dengan skor dari arc dari indeks H menuju indeks M. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh. Jadi misalkan di sini kita punya kalimat input yang panjangnya 2 gitu. Ada katanya 2, X1 dan X2 gitu. Dan salah satu kemungkinan tree untuk input seperti ini adalah seperti pada gambar, ada 2 arc. Dan skornya masing-masing arc adalah seperti pada gambar juga. Jadi kita bisa hitung skor untuk tree seperti ini adalah jumlahkan aja skor dari arc-nya gitu. -1 di sini. Kemungkinan yang nomor 2 adalah seperti ini, ada skornya masing-masing arc, jumlahkan dapat skor tree-nya. Kemungkinan tree yang terakhir itu seperti ini, dan kita juga bisa hitung skornya. Dan karena 3 ini adalah udah cuma 3 ini aja kemungkinan tree untuk input yang panjangnya 2. Jadi kita tree yang paling benarnya, tree yang benarnya itu input ini adalah tree yang nomor 2 karena dia yang skor paling tinggi. Gitu. Dan untuk merepresentasikan ini dalam bentuk matriks S seperti yang dibahas barusan, kita matriks X-nya bentuknya seperti ini. Jadi dia ada 3 kali 3 dan elemennya misalkan yang ini, yang itu adalah baris ke-0 dan kolom ke-1. Berarti itu adalah skor untuk arc dari indeks 0 menuju indeks 1, yang mana nilainya adalah 2. Gitu. Dan seterusnya. Dan di sini ada beberapa sel yang kosong tidak diisi karena misalnya yang diagonal ini adalah arc yang self loop gitu, dari suatu kata menuju kata itu lagi. Dan ini adalah arc yang tidak valid dalam dependency tree. Kemudian ada juga yang kolom 0. Ini juga kosong semua, karena ini juga arc yang tidak valid, karena ini berarti root sebagai modifier gitu. Ada arc yang menuju ke root, dan itu juga tidak valid, tidak boleh. Oke, jadi sampai sini harap sudah cukup jelas bahwa kita bisa nyatakan masalah dependency parsing dalam bentuk graph. Dan kalau kita sudah punya model seperti ini, sudah punya scoring function S seperti yang pada slide, kita bisa membangun model probabilistik dari masalah barusan. Ada beberapa alasan dan keunggulan kenapa kita mau membangun model probabilistik, tapi sebelumnya kita lihat dulu model probabilistiknya seperti apa. Jadi kita simpel saja, peluang suatu tree diberikan input X, itu proporsional terhadap nilai eksponen dari skornya gitu. Di sini eksponen tuh kayak E ya, jadi eksponen S itu berarti E pangkat S. Gitu. Jadi ini sebenarnya intinya adalah makin besar si skor, maka makin besar juga peluangnya gitu. Dan makin besar peluang suatu tree, berarti makin benar tree tersebut adalah tree yang tepat untuk input X. Dan kenapa ini menarik dilakukan? Apa keunggulannya kita bikin model probabilistik seperti ini? Salah satu keunggulannya adalah kita jadi bisa mengestimasi nilai theta. Nah, theta ini apa? Tadi saya belum bilang bahwa si scoring function ini itu kita dapatnya dari mana? Dapatnya dari model gitu. Bisa linear model, bisa neural network, model machine learning apapun gitu. Bisa kita pakai untuk memberikan output seperti ini. Dan model itu kan punya parameter. Dan parameternya di sini theta. Saya nyatakan sebagai theta. Nah, ketika kita ingin mengestimasi nilai parameter ini dengan training data, nah, kita bisa melakukannya dengan memformulasikan dalam bentuk probabilistik seperti ini. Nah, kalau sudah jadi probabilistik seperti ini, kita bisa gunakan maximum likelihood estimation. Gitu. Jadi kita diberikan data yang banyak, pasangan kalimat dan I-nya, kita bisa menggunakan fungsi loss, negatif loss likelihood. Intinya memaksimumkan peluang data untuk mendapat data yang optimal. Ini keunggulan pertama. Keunggulan kedua adalah kita bisa melakukan adaptasi secara unsupervised gitu. Nah, jadi sebagai ilustrasi, sebelum ke situ, kenapa adaptasi ini maksudnya apa? Jadi kalau kita sudah mentrain suatu machine learning model, biasanya kita dapat model yang bagus untuk input baru gitu. Ada input baru, kita tinggal predict outputnya apa. Nah, tapi dia biasanya akurasinya akan turun jauh sekali kalau input barunya itu punya karakteristik yang berbeda dengan data saat training.
Dan ini sering terjadi gitu, misalnya input barunya itu dari domain yang berbeda atau dari bahasa yang berbeda bahkan. Dalam hal seperti ini kita ingin bisa melakukan adaptasi. Jadi kita pengen model kita atau dalam hal ini parser kita itu tetap bagus ketika ada domain shift atau ada language shift gitu. Dan kita pengen dia bisa dilakukan secara unsupervised. Jadi kita pengen nggak perlu harus ngelabelin lagi gitu datanya untuk bisa melakukan adaptasi ini. Ilustrasinya, misalkan kita punya parser untuk bahasa Inggris, bahasa Spanyol, dan bahasa Arab. Dan kita mau atau mau membangun parser untuk bahasa Indonesia dengan secara unsupervised, tanpa ada kita harus melabeli kalimat bahasa Indonesia lagi. Jadi kita mau transfer ke adaptasi ke bahasa Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan fungsi loss yang bentuknya seperti ini. Dan ini sebenarnya sama aja seperti maksimum likelihood. Jadi ini benar sama-sama negatif block likelihood loss-nya. Tapi sekarang tree-nya bukan cuma satu, tapi ada banyak gitu, ada himpunan gitu. Dan himpunan tree-nya itu ada notasinya y tilde, dan itu berfungsi sebagai distance supervision gitu. Dia datang dari parser bahasa Inggris, parser bahasa Spanyol, dan parser bahasa Arab. Kalau teman-teman ada yang tertarik untuk baca lebih lanjut, bisa kunjungi paper yang ada di note itu. Oke, jadi model probabilistiknya itu, tadi kan kita sudah lihat bahwa peluang tree itu proporsional dengan eksponen dari skornya. Dan kalau kita perjelas lagi, maka sebenarnya relasinya seperti ini gitu. Jadi peluang suatu tree given atau diberikan input x itu sama dengan eksponen dari skor dibagi suatu konstanta normalisasi zx. Dan konstanta normalisasi ini itu memastikan bahwa peluangnya kalau dijumlahkan untuk semua tree mungkin nilainya 1. Karena itu adalah syarat peluang menjadi valid. Dan zx ini kalau kita lihat itu sama dengan ekspresi seperti ini, di mana tinggal kita jumlahkan saja nilai eksponen skor untuk semua tree yang mungkin. Nama lain dari zx ini adalah fungsi partisi. Dan ya, di situ yx adalah himpunan semua tree yang mungkin untuk x. Jadi kalau kita menghitung peluang suatu tree, kita harus menghitung zx. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menghitung zx? Cara yang sederhana adalah karena itu bentuknya ada jumlahan, kita for loop aja gitu untuk semua tree yang mungkin untuk x, kita for loop hitung nilai eksponen skornya dan jumlahkan. Tapi tidak semudah itu karena banyaknya tree yang mungkin untuk suatu kalimat input x itu ordernya on pangkat n gitu. Jadi dia eksponensial. Kita tidak bisa brute force seperti itu. Kita tidak bisa ngeloop seperti itu. Sebagai ilustrasi kenapa ini angkanya besar sekali. Jadi tabel ini menunjukkan hubungan n dan banyaknya tree yang mungkin untuk input yang panjangnya n. Jadi kalau n-nya masih kecil 1-4 itu banyaknya tree masih kecil gitu. Tapi kalau n-nya sudah 10, di sini banyaknya tree udah sampai 2 miliar. Dan ini makin parah lagi, makin besar lagi kalau n-nya makin besar. Gitu. Jadi kita nggak bisa brute force, nggak bisa looping kalau n-nya udah lebih besar dari 10. Jadi ini salah satu masalah yang harus kita hadapi gitu. Kalau kita mau menggunakan model probabilistik. Dan masalah lain juga muncul ketika kita melakukan adaptasi dengan fungsi loss yang barusan kita lihat. Karena fungsi loss tersebut, kalau kita jabarkan lagi, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti di bawah ini. Jadi muncul lagi zx di sini, dan muncul juga bentuk ini. Nah, kita muncul, zx lagi muncul, dan muncul bentuk yang seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, maka bentuk yang di bawah ini dengan bentuk yang di atas itu adalah bentuk yang sama karena dia sama-sama menjumlahkan eksponen skor dengan tree-nya itu ada di himpunan. Dan ini berita yang baik buat kita karena kalau ada algoritma yang efisien untuk menghitung x, maka kita bisa pakai ulang algoritma tersebut untuk menghitung suku yang di bawah. Seperti kata peribahasa, ini berarti sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Oke, jadi sekarang ini adalah challenge utama kita. Bagaimana cara menghitung fungsi partisi dengan efisien. Nah, kalau kita nyatakan graf G yang mungkin beberapa slide sebelumnya sudah dibahas, dengan matriks W sekarang, matriks bobot bukan matriks skor, di mana bobot itu sama dengan eksponen dari skor, jadi di sini.
bobot itu eksponen dari skor, kita bisa menjabarkan si Zx, akhirnya bentuknya menjadi seperti yang di bawah ini. Dia tinggal menjumlahkan untuk semua tree, jumlahkan bobot dari tree, di mana bobot suatu tree adalah perkalian bobot X-nya. Oke, dan kalau begitu, kita bisa secara simpel saja implementasi Python-nya dalam PyTorch itu seperti contoh ini. Jadi di sini kita punya fungsi yang menghitung si partition function, di mana kita ada di baris 7 sampai 6 sampai 12 itu baris 4 dulu. Baris 4 itu dia menghitung matriks bobot, di mana matriks skor diekspor menjadi bobot. Kemudian ada baris 6 sampai 12, di situ adalah algoritmanya gitu, benar-benar naif, benar-benar looping untuk semua tree. Di baris 8 itu ada looping untuk semua tree yang mungkin. Dan ini tidak efisien karena dia sangat boros karena mengenumerasi semua ON pangkat n tree, karena tree-nya ada eksponensial panjangnya. Jadi ini boros sekali. Nah, adakah cara yang lebih efisien untuk melakukan ini? Kita masuk ke teorema matriks pohon. Jadi, kalau kita punya matriks bot W tadi untuk suatu graf, kita bisa bentuk matriks Laplacian L dari graf tersebut dengan aturan seperti ini. Dan kalau ini sudah dibentuk, matriks Laplaciannya, maka teorema matriks pohon itu bilang bahwa Zx itu akan sama dengan determinan dari L0, di mana L0 adalah matriks L dengan baris dan kolom indeks 0-nya dihapus. Gitu. Dan ini adalah berita yang sangat baik buat kita, karena determinan suatu matriks itu bisa dicari dalam ON pangkat 3. Dan ini jauh lebih cepat daripada ON pangkat n. Jadi kita telah mendapatkan algoritma yang running time-nya polinomial untuk menghitung sesuatu yang eksponensial. Gitu. Ini berita yang sangat bagus sekali, karena implementasinya juga mudah. Di dalam PyTorch, implementasinya seperti ini. Jadi di sini kita punya input matriks skor. Ya, matriks skornya di sini ukurannya itu ada di baris 2, ada batch size kali panjang kalimat kali panjang kalimat. Di situ ada batch size, itu berarti kita memproses beberapa kalimat sekaligus dalam satu tensor, dalam satu input. Dan baris 4 masih sama, menghitung bobotnya. Baris 6 sampai 11 itu menghitung matriks Laplacian-nya gitu, sesuai aturan yang ada di sebelah kiri. Dan baris 14 itu adalah teorema matriks pohonnya. Di situ kita menghitung log dari partition function, log dari Zx, dengan cara Laplacian matriksnya kita buang baris 0 dan kolom 0-nya, makanya dimulai dari 1 di situ, dan kita panggil fungsi log determinan dari PyTorch. Jadi kita dapat log Zx. Nah, kenapa pakainya log determinan? Kenapa nggak determinan aja? Karena log determinan itu lebih stabil untuk matriks yang ukurannya besar. Jadi kita pakai log determinan di sini. Oke, jadi ini adalah algoritma yang sudah efisien untuk menghitung Zx gitu. Nah, tapi masalah tidak berhenti sampai di sini, karena masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah algoritma yang ini, yang di layar sekarang, itu hanya bisa memproses kalimat-kalimat yang panjangnya sama gitu dalam satu batch. Dan ini tidak optimal, karena biasanya dalam satu batch itu ada kalimat-kalimat yang panjangnya beda-beda. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini? Jadi bagaimana caranya kita memproses banyak kalimat sekaligus, di mana panjang kalimatnya masing-masing beda-beda dalam teorema matriks pohon. Nah, contohnya seperti apa sih ilustrasi masalah ini? Jadi, misalkan kita punya satu batch itu isinya ada 3 kalimat. Ada saya makan nasi goreng, itu ada 4 kata panjangnya, kemudian dia minum susu panjangnya 3, saya pergi panjangnya 2. Dan karena kalimat ini biasanya disimpan dalam tensor, dan tensor itu ukurannya fix, jadi biasanya yang dilakukan adalah kita tambahkan padding token gitu, ya, kata dummy lain yang cuma buat nge-padding doang kalimatnya biar panjangnya sama semua gitu. Jadi biasanya ini yang dilakukan, inputnya seperti ini. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau ada padding token dalam perhitungan. Ilustrasi seperti ini. Jadi misalkan kita punya input yang panjangnya 1 gitu, sebenarnya katanya cuma ada X1 aja. Tapi di X2 itu ada padding gitu. Dan ini adalah 3 kemungkinan tree untuk yang input panjangnya 2 gitu, ada X1 dan indeks 2 padding.
Dan kalau kita jalankan teorema matriks pohon untuk input yang seperti ini, X1-nya suatu kata yang betulan, dan X2-nya itu padding, kita akan mendapatkan hasil yang salah. Karena yang dihitung adalah yang hasil salah itu, W01 kali W02, tambah seterusnya. Gitu. Jadi arc yang salah, maksudnya arc yang harusnya tidak dihitung, seperti yang warnanya merah itu di sebelah kanan, itu ikut kehitung, karena adanya padding. Sementara tree yang sebenarnya, karena input yang betul itu cuma ada X1 doang, kita cuma butuh W01 aja gitu. Yang benar itu tree-nya hanya 1 dan arc-nya juga cuma 1, W01 aja. Gitu. Jadi ini masalah yang terjadi kalau ada padding. Kita pengen komputasinya itu tidak dipengaruhi oleh padding. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sekarang kita lihat lebih jauh lagi. Ini tadi masalah yang tadi, dan kita lihat apa sih masalah yang ada gitu dengan adanya padding dengan lebih dalam. Pertama, dari dua contoh yang pertama, itu ada masalahnya ada tree yang benar itu dihitung lebih dari satu kali. Jadi tree yang benar itu kan cuman yang warna hitam, dan cuma ada satu, dan cuma ada satu arc pula gitu. Dan gara-gara ada padding, itu dihitung 2 kali. Nah, solusinya adalah kita paksa root sebagai head dari padding dengan bobot arc 1. Jadi kalau dilihat itu, kenapa bisa ada 2? Karena di tree yang pertama, head dari paddingnya itu root, di tree yang kedua, head dari paddingnya itu indeks 1. Nah, supaya nggak kehitung 2 kali begitu, ya udah kita paksa aja paddingnya itu selalu punya head root gitu. Dan kita set bobot arc-nya jadi 1, supaya ketika dikalikan, jadi W02 dikali W01, kalau dikalikan, kalau W02-nya 1, dia jadinya W01 aja. Gitu. Jadi arc yang merah itu jadi nggak ngaruh ke dalam perhitungan, karena nilainya 1. Itu satu masalah dan solusinya. Masalah lain ada diilustrasikan di tree yang ketiga di sini. Kenapa ini salah? Salahnya adalah ada token dengan padding sebagai head. Jadi ingat bahwa padding itu bukan kata beneran gitu. Jadi harusnya dia nggak bisa jadi head dari suatu kata lain. Dalam hal ini X1 gitu. Nah, berarti kita nggak mau tree yang kayak gini tuh dihitung nilainya. Bagaimana caranya agar tree kayak gini nggak dihitung? Udah kita caranya adalah ubah aja bobot arc yang demikian jadi 0. Jadi kalau misalnya arc W21 diubah bobotnya jadi 0, nilainya jadi 0, maka ketika dikalikan dia bakal 0 juga nilai bobot dari tree ini. Dan ketika dijumlahkan dia nggak akan ngaruh ke perhitungan. Jadi itu dua masalah yang bisa kita selesaikan dengan memanipulasi bobot dan arc-nya. Dan aturan manipulasinya seperti ini. Dan kalau jadi kita bikin matriks bobot baru gitu, W akan dengan aturan seperti itu. Dan arc yang nggak ada nempel sama padding itu biarin aja. Dan kalau kita punya bobot yang baru ini, W akan, dan kita jalankan teorema matriks pohon untuk contoh ini, jadi kita lihat di sini nilainya, jadi itu kan ada W aksen 01 kali W aksen 02 dan seterusnya, dan beberapa nilai bobot ini sudah diubah jadi 01, dan akhirnya akan sama dengan W01 gitu, dan ini adalah benar gitu perhitungannya. Nah, sekarang kita tinggal implementasikan ini dalam PyTorch. Dalam PyTorch implementasinya sederhana saja, jadi kita assume kita punya akses ke tensor ispad gitu. Itu tensor yang menunjukkan indeks mana aja yang padding gitu. Kalau kita punya ispad, kita bisa bikin tensor infinite to pad gitu. Jadi itu adalah tensor yang menunjukkan arc mana aja yang bersinggungan atau nempel sama padding token. Nah, kalau sudah kita punya tensor itu, tinggal kita lakukan yang sudah dibahas sebelumnya. Di baris 6 misalnya, itu artinya semua arc yang nempel sama padding, core-nya dibikin minus semiliar gitu, minus besar sekali. Supaya ketika dibikin bobotnya dalam eksponen, itu nilainya sama dengan 0. Lalu di baris 7, itu kita memaksa semua padding harus punya root sebagai head-nya gitu. Skornya di set jadi 0, supaya ketika di eksponen nilainya jadi 1. Oke. Jadi ini adalah cara untuk mengatasi keberadaan si padding. Apakah masalah sudah selesai? Oh, tentu saja belum, karena ada lagi yang perlu kita perhatikan.
Oke. Bagaimana caranya kita menjamin komputasinya aman secara numerik, komputasi yang barusan? Bagaimana caranya, terutama nih untuk si fungsi X ini, biar nggak overflow dan underflow. Jadi, kalau kita ingat lagi bahwa fungsi X dipakai ketika menghitung bobot, dibobot dengan eksponen dari skor, dan ini bisa overflow kalau S-nya itu besar. Jadi kalau di PyTorch versi 1.6, itu kalau S-nya di atas 88,7, maka hasilnya infinity. Kalau hasilnya infinity, ntar rusak semua perhitungan jadi infinite semua. Gitu. Nah, kita nggak mau ini terjadi. Dan untuk mengatasinya, kita pakai trik berdasarkan sifat ini. Bahwa kita bisa menghitung eksponen suatu bilangan dengan cara kita kurangin dulu dia dengan suatu skala K di situ, kita eksponen, baru nanti terakhir kita tambahkan lagi K-nya. Gitu. Ini kedua hal ini sama, gitu, ekivalen. Dan ini menjadi menarik karena eksponen dari X dikurang K itu bisa nggak overflow. Kakaknya jadi pengurangnya gitu. Jadi nggak terlalu besar nilai X-nya. Nilai yang di X gitu nggak terlalu besar, jadi nggak overflow. Dan ini akan sama dengan pembagian aja. Jadi ini adalah cara untuk mengatasi overflow-nya. Nah, tapi jadi bisa underflow gitu. Karena ketika dikurang suatu skala, bisa aja jadinya terlalu kecil. Karena terlalu kecil, atau terlalu negatif gitu lainnya. Ketika di X itu jadinya 0, padahal harusnya nggak bisa 0 X itu, karena kan dia pangkat, jadi nggak mungkin 0 gitu. Tapi karena komputer jadi underflow jadinya 0. Jadi underflow jika S-nya sangat negatif ketika harus dikurangin. Nah, kemudian cara mengatasi underflow dan overflow ini dalam PyTorch-nya, kodenya kira-kira seperti ini. Perhatikan baris 7. Nah, baris 7 itu adalah menghitung si matriks bobot gitu. Tadinya kan score.x aja gitu. Nah, sekarang skornya dikurang dulu sama maksimum skor. Jadi dikurang sama skor terbesar gitu. Baru habis itu di X. Jadi dia tidak akan overflow. Tapi hasilnya mungkin underflow. Jadi ada nilai-nilai di dalam matriks weight itu, di matriks bobot yang underflow. Jadi kita kasih dijumlahkan saja dengan angka positif yang sangat kecil gitu. Yang penting nggak 0, karena kalau 0 perhitungan jadi 0 semua. Gitu. Jadi itu triknya. Setelah itu baris selain lainnya cuman ini aja, kayak baris 2 sampai 3 itu cuman memastikan bahwa ketika ngitung maksimum skor, maka arc yang nggak valid itu nggak diikut sertakan. Baris 12 itu cuman memastikan bahwa trik kita yang dari slide sebelumnya itu tetap berjalan gitu. Jadi tetap intinya ada di baris 7 dan 8. Apakah selesai masalah kita? Oh, belum, masih ada lagi masalahnya. Masalahnya adalah di baris 7 kita sudah mengurangi dengan maksimum skor. Jadi ketika kita menghitung, setelah menghitung log partition function dengan teorema matriks pohon, kita harus tambahkan koreksinya gara-gara kita kurangi di baris 7. Sama kayak di slide bagian slide yang kiri, itu kita harus tambahkan K akhir gitu setelah untuk koreksi gitu. Jadi itu solusinya, tambahkan hasil akhir dengan nilai ini gitu, N kali maksimum skor supaya benar hasilnya. Dan ini implementasinya di PyTorch itu juga cukup mudah. Jadi setelah kita menghitung log partition, jadi di baris habis itu log partitionnya belum di return, kita tambahkan dulu dengan koreksinya. Koreksinya ini adalah length min 1 kali maksimum skor. Itu length-nya kurang 1 karena length ini menghitung root, gitu, menghitung si kata dummy tersebut. Jadi ya makanya dikurangi 1, kita nggak mau hitung dia. Dan ya kenapa trik ini mengurangi dan segala macam itu betul, penjelasan matematisnya ada di sebelah sini, tapi saya nggak akan jelasin ini secara detail. Kalau ada yang ingin bertanya, bisa ditanya jawab, nanti bisa saya jelaskan. Yang saya mau tunjukkan di sini adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya kodenya itu nggak sampai 50 baris, jadi cukup singkat. Dan kira-kira overview-nya adalah diberikan inputnya itu ada skor, di baris pertama ada skor dan length. Length itu menunjukkan berapa panjang input untuk setiap kalimat pada batch. Baris 9 sampai 12, di situ cuma bikin tensor isPad dan incident to pad yang tadi sudah kita lihat. Baris 17 sampai 19 atau 14 sampai 19 itu cuma memastikan bahwa arc yang tidak valid itu skornya kecil banget gitu, minus semiliar, itu kecil sekali. Nah,
baru di baris 22 sampai 25 itu kita membangun matriks bobotnya, matriks weights-nya. Dan kita pastikan dia tidak overflow atau underflow dengan yang barusan kita bahas. Kita kurangin skor dan kita tambahkan angka yang sangat kecil dan positif. Ya, baris 28 itu trik yang pertama, kita pastikan bahwa padding itu selalu head-nya adalah root dan bobotnya 1. Baris 30 sampai 34 itu membangun matriks Laplacian. Baris 37 itu menghitung ZX dengan teorema matriks pohon, hitung log determinannya. Baris 41 itu menghitung koreksinya gitu, tambahkan koreksinya, dan baru baris 43 kita return nilainya yang betul. Kalau ada yang tertarik dengan lebih detailnya, itu bisa dibaca di, kelewat. Kalau ada yang tertarik dengan detailnya, bisa dibaca di situ. Saya sudah tuliskan ini dalam blog saya dan lebih lengkap isinya. Oke, sampai sini sudah kita selesai membahas implementasi teorema matriks pohon yang bisa memproses banyak kalimat dengan panjang beda-beda dan juga aman secara numerik. Nah, apa yang sebenarnya sudah kita pelajari setelah kita lihat barusan, apa yang sudah kita lihat? Pertama, kita sudah mempelajari bahwa teorema matriks pohon itu penting untuk menghitung ZX dengan efisien. Dan ZX ini penting kalau kita ingin membangun model probabilistik dari dependency tree. Dan kita juga sudah melihat implementasi teorema matriks pohon dalam PyTorch. Dan ini yang implementasi yang pertama, yang mana ada banyak masalah dengan implementasi tersebut, dan kita juga sudah melihat bagaimana kita bisa memanipulasi input dari algoritma ini untuk mengatasi adanya padding token dan untuk memastikan operasi eksponennya itu aman. Dia overflow, dia nggak underflow. Yang perlu kita lihat atau kita sadari bersama adalah bahwa algoritma utamanya itu tidak berubah, tetap teorema matriks pohon gitu. Yang kita ubah cuma inputnya aja. Jadi kalau ada pesan yang ingin saya sampaikan di sesi ini, pesan utamanya adalah kita bisa mereduksi masalah menjadi masalah lain yang kita udah tahu solusinya. Di dalam hal ini, yang kita lakukan cuma mengubah inputnya aja, tapi kita pakai algoritma yang sama gitu. Dan mungkin ini ada banyak masalah di mana kita bisa lakukan ini gitu. Ternyata masalah ini tuh kalau diubah sedikit jadi gampang loh, karena kita udah tahu solusinya seperti apa. Jadi itu adalah pesan yang saya ingin sampaikan. Setidaknya kalau ada yang satu yang perlu diingat, mungkin itu dari presentasi ini. Ya, sekian saja presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Kemal. Wah, ini quote penutupnya oke banget nih, mereduksi masalah lain menjadi masalah yang diketahui solusinya. Oke, kita ada 4 pertanyaan nih sejauh ini. Yang pertama dari Devri. Ada buku yang direkomendasikan nggak Mas untuk NLP khususnya question generation? Oke, kalau buku NLP yang saya bisa rekomendasikan mungkin bukunya Jurafsky ya, Jurafsky and Martin ya, yang Speech and Language Processing. Itu versi online-nya tersedia gratis, bisa diakses di, saya lupa tapi bisa di googling aja, Speech and Language Processing, dan itu ada tersedia PDF-nya di situsnya Stanford ya kalau nggak salah. Dan saya rekomendasikan paling buku itu yang sangat bagus buat nggak cuma yang generation doang, ada semua NLP di sana. Cool. Kemudian dari Dima, Kak, apakah ini hanya bisa diaplikasikan di PyTorch atau bisa juga di TensorFlow? Gimana ya, Kak? Saya sendiri belum pernah coba ini di TensorFlow, tapi dugaan saya sih bisa juga di TensorFlow gitu. Karena ini nggak ada yang PyTorch spesifik sih triknya gitu. Jadi seharusnya bisa juga dilakukan di TensorFlow. Kalau kakak sendiri boleh tahu nggak kenapa pilihnya PyTorch bukan TensorFlow untuk case ini? Oke, good question, karena sepengalaman saya, mungkin lebih karena
sekarang mungkin udah nggak kayak gini ya, tapi dulu tuh TensorFlow, jadi ada dua jenis ini kan ya, apa ya, TensorFlow sama PyTorch itu punya nature yang berbeda gitu. PyTorch itu pakai yang disebut dengan Dynamic Computation Graph, jadi itu lebih ke apa ya, ketika ngitung ketika inputnya itu bentuknya beda-beda, itu PyTorch bisa menghandle itu dengan lebih baik daripada Flow, seenggaknya dulu ya. Dan jadi untuk NLP itu bagus sekali gitu, untuk NLP, karena inputnya tuh biasanya kalimatnya bisa beda-beda atau tree-nya bisa beda-beda gitu. Sementara si TensorFlow itu static, jadi dia kita define komponennya seperti apa dan udah kayak gitu. Nah, jadi dulu karena kayak gitu saya pakai PyTorch, sampai sekarang saya pakai PyTorch terus. Mungkin sekarang udah berbeda, mungkin TensorFlow sekarang sudah lebih baik, jadi ya. Jadi kalau dulu sih karena PyTorch itu lebih cocok ya buat case-nya Kak Kemal itu ya. Betul. Intinya itu. Betul. Intinya itu lebih cocok PyTorch itu. Oke. Next ada pertanyaan nih dari Januar. Misal ukuran data yang akan ditambahkan jadi tensor sangat jomplang. Misal kalimat 1-2 kata, kalimat 3-10 kata. Apakah memberi padding masih bisa dilakukan? Ya, bisa dilakukan atau tidak? Jawabannya bisa. Tapi mungkin itu bukan hal yang bijak. Karena kita melakukan batching gitu, beberapa input sekaligus diproses, itu kan supaya kita nggak biar kita bisa memanfaatkan paralelisasi dari GPU gitu. Dan kita jadi pengen banyak sekaligus bagus. Tapi kalau banyak paddingnya, jadinya kita buang-buang komputasi gitu. Kita jadinya banyak ngitung padding. Nah, jadi yang biasa dilakukan adalah kita memang satu batch itu isinya banyak kalimat, panjangnya beda, tapi kita pastikan panjangnya itu similar gitu. Panjangnya itu mirip gitu. Jadi jangan jomplang-jomplang banget gitu. Dan ini biasa dilakukan di NLP. Jadi bisa jawabannya, tapi lebih baik panjangnya dalam satu batch itu mirip gitu. Jadi kita nggak boros komputasi gitu. Panjangnya mirip-mirip ini ya selisihnya kira-kira berapa mungkin katanya? Nah, itu mungkin tergantung teman-teman gitu maunya berapa. Kalau saya sendiri pribadi kalau nggak 10 sih biasa pakai gitu. Oke. Nah, berikutnya nih dari Elsa. Processing time ketika menggunakan teorema matriks pohon ini gimana, Kak? Ya. Jadi kalau dari kompleksitas kan tadi ON pangkat 3 ya. Jadi dia kubik terhadap banyaknya panjangnya kalimat gitu. Jadi ya teorinya seperti itu. Praktiknya itu cepat sih, cukup cepat. Nggak tahu dibandingkan misalnya dibandingkan dengan ini menurut saya masih masuk nggak? Kenapa? Halo? Masih masuk suaranya. Ya, oke. Jadi dibandingkan dengan yang brute force, jelas jauh lebih cepat pakai teorema ini. Dan ya ON pangkat 3 itu cukup oke gitu di NLP. Oke, jadi di NLP itu ON pangkat 3 itu udah cukup oke ya sebenarnya. Iya, ada banyak algoritma NLP lebih yang dari itu pasti signifikan banget. Iya, betul. Jadi betul sekali. Jadi ON pangkat 3 itu cukup lazim algoritma NLP yang running time-nya itu kubik itu cukup lazim, jadi cukup cepat. Berikutnya nih Kak, dari Rian, untuk dependency tree, apakah memang lebih umum diimplement dalam adjacent matrix? Dulu pernah implement constituency, tapi representasinya langsung koneksi node 2 gitu pakai DGL. Oke. Untuk problem ini, saya ingat-ingat dulu ya. Ya, kayaknya gitu deh. Kayaknya betul bahwa biasanya yang dipakai representasinya adalah matriks yang seperti barusan kita lihat gitu, di mana setiap selnya adalah skor dari arc yang bersesuaian. Untuk konstituensi, ya saya kurang familiar, tapi rasanya agak mirip ya. Kayaknya ada matriksnya juga gitu. Mungkin beda dia. Mungkin bukan setiap selnya bukan arc tapi yang lain gitu. Kalau nggak salah span deh. Jadi karena dia konstituen kan. Jadi ya itu bahwa jawabannya adalah lebih umumnya matriks bobot seperti S atau W. Gitu.
Untuk code tadi apakah tersedia di GitHub-nya Kak Kemal gitu atau mungkin di blognya kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh? Boleh lihat blognya. Di blognya itu lebih lengkap penjelasannya, lebih detail. Di sini ya? Untuk Coding.com. ya itu situsnya. Ya nanti ada tab blog, diklik aja ntar ada nomor 2 atau 3 gitu. Terus untuk kodenya itu ada di GitHub Jest, di Jest saya itu ada juga contoh kodenya. Di repository dari paper yang ada di footnote tadi itu juga ada contoh kodenya. Bisa dilihat di sana. Oke, terima kasih sekali Kak Kemal yang sudah meluangkan waktunya, sudah sharing ke kita tentang implementasi matriks pohon di PyTorch, dan kepada teman-teman semua Sama-sama. yang sudah berpartisipasi pada sesi satu ini saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ingatkan pada teman-teman untuk mengisi thank you notes pada Kak Kemal di pycon.id/thank you speakers. Tolong teman-teman isi ya, jangan lupa. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Kak Kemal. Bye. Yo.